Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, gitu dong kan kangen dengan suara teman-teman juga. Nah, sekarang udah hari Minggu lagi, kita udah kebaktian pemuda lagi. Nah, ayo teman-teman yang belum buka kamera, boleh nih dibuka nih. Kan kangen juga nih, udah seminggu nggak ketemu ya kan. Biar kita juga bisa saling lihat, saling tatapan untuk mengobati rasa rindu. Setidaknya kan walaupun kita masih secara virtual, kita bisa saling tatap-tatapan muka kan itu cukup mengobati rasa rindu ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini teman-teman ada perubahan sedikit. Untuk kita biasanya kan ada sikap berdiri dan duduk. Kali ini untuk berdirinya kita ganti dengan mengepal tangan kanan di dada ya guys. Seperti ini supaya jadi kalau setiap ada kata siap, kita sekarang ganti dengan tangan kanan di dada gini untuk menunjukkan rasa hormat kita ke Tuhan kita ya teman-teman. Dan kebaktian pada hari ini bertemakan tentang diskriminasi teman-teman. Dan akan disampaikan oleh pendeta paling cantik di Kepaduri yaitu Pendeta Angelin Chandra. Mungkin sering kita dengar ya dengan kata-kata diskriminasi ini, tapi apakah kita benar-benar sudah paham dan sudah mengerti apa itu diskriminasi? Nah, yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Mari kita kepalkan tangan kanan kita di dada. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita nyanyikan PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Ya teman-teman silakan duduk. Ya, sesuai tema tadi ya teman-teman, yaitu diskriminasi. Nah, aku juga pengen waktu dapat tema ini tuh aku pengen tahu arti yang sebenarnya tuh apa sih? Soalnya kan biasa kita cuma pakai kata-kata sehari-hari paling wah diskriminasi nih, ya kan? Nah, jadi aku cari artinya itu dari KBBI. Ternyata artinya adalah diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara di dalam kurung, yaitu biasanya kelamin, ras, dan sosial. Dari sini aku melihat, wah ternyata diskriminasi itu agak mirip dengan kayak sara-sara gitu ya. Dan di sini karena kebagi tiga, aku juga cari-cari nih contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan diskriminasi kelamin, biasanya kan yang sering dialamin itu cowok sama cewek nih. Cowok harus kerja, cowok harus pokoknya cari duit dah ke depannya, dan cewek udah di rumah aja. Itu kan sebenarnya salah satu contohnya juga. Atau yang sering aku alami sebenarnya secara nggak sadar itu soal nyetir mobil. Biasanya aku suka diskriminasi tuh, wah nyetir mobil nih kalau yang parkirnya agak lama nih biasanya cewek nih, maaf nih. Nah, tapi aku jadi diingatkan lagi nih untuk nggak boleh seperti itu kan sebenarnya. Nah, terus diskriminasi ras. Diskriminasi ras ini juga belakangan lagi sering terjadi dan banyak, nggak cuma di Indonesia, dan yang waktu itu kemarin yang belum lama yang cukup heboh adalah di Amerika ya teman-teman, yang soal kulit putih dan kulit hitam. Sehingga waktu itu kalau nggak salah orang kulit hitamnya itu sampai meninggal, dan komunitas orang-orang kulit hitam protes, melakukan demo, dan membuat slogan Black Lives Matter, yang sekarang juga sering banget dipakai di sepak bola. Itu yang orang berlutut sambil tangannya ke atas gitu ya. Itu untuk menyuarakan suara mereka bahwa orang hitam itu ya sama aja dengan orang kulit putih. Terus diskriminasi sosial. Ini juga secara nggak langsung kadang kita suka alamin ya teman-teman ya. Ya misalkan, wih ada orang misalkan datang dengan mobil bagus, mobil keren, berpakaian rapi, dari atas sampai bawah, branded semua, pasti kita langsung menyikapinya dengan segan, baik, langsung baik ke dianya, walaupun kita mungkin nggak kenal. Sedangkan kalau misalkan kita suka melihat, wah ini orang kayaknya bajunya lusuh nih, kayaknya siapa nih, kayak langsung negatif pikiran kita. Dan ya itu, terkadang kita juga secara nggak sadar dari dalam pikiran kita sudah melakukan diskriminasi. Diskriminasi kelamin, diskriminasi ras, diskriminasi sosial, itu sering terjadi dengan secara ketidaksadaran kita. Dan itu yang kita harus sadari dan kita mau pelajari pada hari ini. Dan di dalam semua kekurangan kita, saya juga mau ngajak teman-teman kita pada pagi ini untuk berdoa bersama yuk. Mari kita berdoa dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat pagi Bapak. Pada pagi ini kami datang kepada hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur atas kehidupan kami pada hari ini juga. Dan terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, untuk kami di sini bisa melakukan kebaktian hari Minggu bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami ingin datang kepada hadirat-Mu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, yang sudah kami lakukan ya Tuhan, seperti kami mungkin sudah secara tidak sadar untuk mendiskriminasi teman-teman kita secara virtual mungkin, dan juga atau anggota keluarga kami ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, ampuni kami secara perlakuan kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk menjadi manusia yang lebih baik dan juga mengikuti ajaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena kita sudah berdoa dan mengaku setiap dosa kita,
Mari kita melakukan sikap siap kita untuk menyambut berita anugerah kita yang diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang 34. Nah, saya mau minta tolong teman yang bacain biar kita ada komunikasi nih. Mau minta tolong siapa ya? Oh, mau minta tolong Kristi, bisa tolong bacain Kristi untuk berita anugerahnya. Kristi, ada? Oke, kalau nggak ada, ya udah aku minta tolong Sheila deh. Nih. Halo, kedengeran kok suaranya? Kedengeran. Oke, aku baca ya. Berita anugerah dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Ya, sambil menyanyikan lagu Havenu Shalom, kita mau saling memberikan salam damai kepada teman-teman kita yang ada di layar. Mau di sebelah kanan, di sebelah kiri, atas, bawah, teman-teman, kita bisa langsung chat ke teman-teman kita secara direct ya teman-teman ya. Mari kita nyanyikan lagu Havenu Shalom. Ya, salam damai buat teman-teman semua. Dan semoga kita semua di sini juga berdamai diri, berdamai hati, walaupun masih dalam pandemi ya teman-teman ya. Oke, mari teman-teman sekarang kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Ia telah memanggil kita untuk datang kepadanya. Bukan hanya aku, tapi juga kamu. Mari kita nyanyikan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. KJ 535. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah di
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari teman-teman kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ketika sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami baca ini dapat kami mengerti. Dan Tuhan terlebih lagi tolong kami supaya firman itu juga boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari demi sehari. Dan Tuhan mampukanlah kami agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Yakobus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita buka surat Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulannya dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum ini, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita
yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita dengar kata diskriminasi, tadi Stephen PL udah bilang tuh. Begitu dengar kata diskriminasi dan dia menjelaskan panjang lebar bahwa ini langsung terlihatnya adalah soal apa tadi? Gender yang paling kerasa. Bahkan dia pun mengatakannya kalau ada yang tadi parkir pelan ya. Kalau ada parkir yang pelan, pasti langsung bilang, ini cewek nih yang nyetir. Stephen, percayalah, bukan hanya milik engkau seorang. Ya, banyak. Pak Nanang juga suka begitu. Ya, kadang-kadang begitu ngelihat ada orang belok, main asal belok aja, dia langsung ngomong, ini yang nyetir perempuan nih. Dia lupa kalau dalam satu mobil itu dia laki-laki sendiri dan semua yang lain adalah perempuan gitu ya. Tetapi betapa ini seringkali muncul di dalam keseharian kita. Nah, teman-teman kita yang ada di Amerika mungkin lebih terasa lagi ya. Lebih sangat terasa lagi ketika perlakuan diskriminasi ini terus terjadi. Misalnya khususnya pas lagi ini ya, kalau nggak salah pas lagi pandemik ini ya, begitu awal mula itu bahkan orang yang berwajah Asia dimusuhin tuh kalau nggak salah di Amerika begitu ya. Nah, bacaan kita hari ini di dalam surat, hampir saya bilang Injil Yakobus, salah saya hampir ngomong. Surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini syarat sekali atau sangat memperlihatkan sebuah kondisi keadaan kehidupan sosial sebenarnya. Ya, surat Yakobus itu keadaan sosial yang seperti apa kalau anak-anak lihat dalam Yakobus 1 ayat 1, maka akan melihat bahwa surat Yakobus ini ditujukan buat jemaat atau umat Kristiani yang dalam posisinya perantauan. Ini udah kayak teman-teman kita nih, Herlin, ya, Ronald, yang lagi ada di perantauan di sana gitu ya. Yang lagi ada di perantauan, mereka berada di tempat-tempat lain bahwa ternyata kekristenan itu sudah menyebar cukup besar, cukup banyak ya, sehingga ada di berbagai tempat. Nah, ketika ada dalam posisi perantauan atau ya kita nggak bilang perantauan, dalam sebuah kondisi situasi komunitas masyarakat, maka kira-kira apa yang terjadi dalam sebuah komunitas itu ya? Maka kita akan melihat bahwa yang namanya masyarakat nggak usah jauh-jauh, kita di dalam persekutuan kita pada saat ini aja ibadah kita dengan 37 orang di dalamnya, maka kita akan melihat ada keberagaman. Ya, bahwa ada begitu banyak keberagaman di dalam diri sebuah komunitas, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada keberagaman, tentunya keberagaman suku. Tidak ada yang satu suku di sini semua. Ini 37 orang, kalau kita lihat chat ini ya, siapa yang ada partisipan, maka kita akan melihat di sana ada beragam orang dari beragam suku. Ya, dari berbagai macam daerah ada di dalam persekutuan yang baru 37 orang nih, ya. Tapi kalau di masyarakat yang lebih luas, maka keberagaman suku ini akan semakin banyak. Tadi saya katakan bahwa surat Yakobus ini adalah untuk jemaat di perantauan, mereka ada di sebuah tempat lain ya, maka akan ada begitu banyak suku. Oke lah, satu suku, tetapi juga tetap yang namanya komunitas, maka ada keberagaman karakter. Ya, ada banyak beda karakter. Balik lagi, satu rumah aja karakternya beda-beda satu dengan yang lain. Ya, ada berbagai karakter di dalamnya, ada berbagai kebutuhan, betul ya? Ada berbagai macam kebutuhan, ada kebutuhan yang sama, tetapi juga ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sangat ragam, ya, sangat banyak. Ada berbagai keinginan, ada juga berbagai macam kepentingan di dalam sebuah komunitas. Ya, mau kalian ada dimanapun, yang namanya komunitas, yang namanya ada sebuah kelompok masyarakat, maka kita akan menemukan seperti ini.
Tetapi dengan adanya begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sebuah komunitas tadi, maka di sana juga kita akan menemukan ada banyak sekali konflik, masalah. Ya, kita akan menemukan banyak masalah, bukan masalah sekedar teknis, tetapi masalah konflik yang terjadi antar satu orang dengan orang yang lain. Ada konflik yang terjadi karena perbedaan-perbedaan yang ada tadi. Ya. Dan di sana juga ada peraturan, tentunya namanya komunitas, maka tentu di sana ada peraturan. Nah, apa yang menyebabkan konflik? Apa yang menyebabkan terjadi masalah antara orang yang satu dengan orang yang lain? Salah satu penyebab konflik, penyebab masalah itu adalah yang kita sebut sebagai diskriminasi. Tadi Stephen menjelaskan tuh. Apa sih arti diskriminasi? KBBI bilang apa tadi, Stephen? KBBI mengatakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara dalam kurung kelamin, ras sosial. Ya, Stephen menemukannya itu ada perbedaannya tadi ya. Perbedaan perlakuan berdasarkan, begitu kan? Pembedaan perlakuan yang saya temukan. Tapi ada warga negaranya, Stephen. Kalau yang saya temukan nggak ada tulisan warga negaranya gitu ya. Tetapi betul bahwa ada pembedaan perlakuan berdasarkan perbedaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, nggak bilang juga nggak ada juga dalam kurung ras dan seterusnya. Nah, pembedaan yang dilakukan seseorang terhadap perbedaan yang dimiliki. Ini kelihatan banget nih ya. Kelihatan banget di mana? Kelihatan banget di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga dari bacaan kita. Coba kita lihat. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, komunitas tadi ya, kumpulan ya, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruh, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, maka dua kalimat ini memperlihatkan sebuah diskriminasi dengan, kalau pakai istilah dari Stephen tadi, adalah sosial. Kaya dan miskin. Ya. Aduh teman-teman, klise banget ya. Diskriminasi karena status sosial. Kaya miskin. Udah nggak zaman kali. Di zaman sekarang kayaknya semua pada susah semua. Bukan cuma yang kaya atau miskin. Ya, yang kaya juga susah, yang miskin juga susah, sama gitu kan. Tetapi ini terjadi di dalam surat Yakobus, artinya pada masa itu. Jadi bisa dibayangkan ini tahun berapa? Ya. Awal-awal abad ternyata sudah terjadi pembedaan diskriminasi karena status sosial, kaya dan miskin. Apa di masa sekarang ini masih ada yang seperti ini? Ada sih gitu ya. Tetap ada walaupun agak berkurang gara-gara pandemik, karena yang kaya juga jadi susah dan banyak yang jadi miskin gara-gara pandemik begitu ya. Tetapi ternyata dalam masa sekarang, pada zaman sekarang, diskriminasi yang di dalam surat Yakobus ini hanya terpantau pada sosial dalam pengertian kaya miskin, ini berkembang. Berkembang seperti yang tadi dikatakan oleh Stephen, menjadi apa? Menjadi suku. Ya, tadi contoh lagi teman-teman yang ada di Amerika, dan saya juga menyebutkannya, misalnya orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Pada awal pandemik dengan orang-orang Asia. Dan ternyata bukan cuma di Amerika, di kita juga sama. Di awal-awal pandemik bagaimana orang sinis ketika melihat orang Cina. Kenapa? Karena di kepala mereka terpikirnya adalah ini virus gara-gara orang Wuhan. Ya, gara-gara dari Wuhan, gara-gara orang Chinese. Kemarin ini kita sinis ngelihat orang India gara-gara Delta. Begitu kan? Setiap kali ada orang India, aduh ada orang India. Nah, saudara-saudara, tanpa sadar kita melakukan itu, bahwa ada sebuah diskriminasi karena suku misalnya, agama, ya. Nah, ini semua menjadi sebuah sumber atau menjadi cara
atau alat atau apapun namanya yang dikatakan menjadi diskriminasi. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu semua yang menjadi sumbernya? Apakah itu semua yang menjadi akarnya bahwa akhirnya timbul diskriminasi, yaitu tadi perbedaan sosial, ya, ekonomi, lalu suku, agama, dan seterusnya. Coba kita lihat ayat 4, teman-teman. Kita lihat sekarang ayat yang 4. Ayat yang keempat berkata begini, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ternyata persoalannya bukan soal dia kaya miskin, bukan di soal suku apa, bukan di soal agama apa, tetapi di dalam ayat 4 ini dengan sangat jelas diungkapkan di sana, bukankah kamu telah membuat pembedaan di mana? Di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ternyata diskriminasi ini bukan cuma soal sekedar kaya miskin atau suku atau apapun, tetapi ini bicara soal apa? Soal ini. Pikiran dan soal hati. Bukan gini ya, teman-teman. Tapi ini soal hati, ya. Soal hati dan soal pikiran. Tanpa sadar atau jangan-jangan dengan sadar, tadi saya katakan dengan sadar, ya misalnya ketika tadi ada orang yang belok, main asal belok, wah tuh cewek tuh yang nyetir, itu dengan sadar itu, gitu ya, dengan sadar melakukan itu, maka ketika kita melihat sesuatu, hati dan pikiran kita ini membuat sebuah opini. Membuat sebuah opini, membuat sebuah asumsi, atau bahkan membuat sebuah penghakiman. Kita membuat sebuah penghakiman, dan jujur teman-teman, ini enggak melulu soal materi. Enggak melulu soal kaya miskin. Ketika melihat orang yang pakai mobil mewah, lalu kita akan perlakukan ini, enggak, belum tentu juga, gitu ya. Tetapi ini kita bicara soal pikiran dan soal hati. Dan enggak melulu juga soal ras. Oh, ini udah lewat, saya yakin. Anak-anakku ini, teman-temanku ini enggak bicara soal ras. Kenapa? Karena kita GKI itu sangat banyak ras di dalamnya. Kita enggak terdiri dari satu ras. Ya, ini udah lewat. Masa ini udah lewat. Kita semua bergandengan tangan, enggak peduli suku apa, betul apa betul. Ayo bilang enggak, ketemu saya antar selesai kebaktian. Gitu ya. Kita semua bergandengan tangan tanpa melihat rasnya apa. Ya. Tadi saya katakan kalau lihat partisipan dari 37 orang, maka kita akan ada begitu ragam, kita akan begitu banyak. Saya nggak sungkan untuk menggandeng Om Kris, Bang Kris, kenapa? Walaupun dia Batak gitu ya. Tetapi kenapa? Karena itu udah lewat. Itu bukan masanya, bukan menjadi soal ras, soal suku. Juga nggak bicara soal agama. Ayo, berapa banyak GKI Kepaduri remaja pemudanya yang bisa duduk bareng-bareng sama teman-teman dari pesantren. Banyak kegiatan yang bekerja sama dengan dari vihara. Dulu sebelum pandemi gitu ya. Sekarang juga harusnya bisa. Tetapi artinya buat kita nggak jadi masalah, teman-teman. Diskriminasi soal kaya miskin, berapa banyak kita boleh duduk sama-sama. Kalau yang duduk di ubin, ya duduk di ubin bareng-bareng gitu ya. Kita nggak bicara soal itu. Tetapi apakah betul kita tidak melakukan diskriminasi terhadap sekitar kita atau dalam kehidupan kita? Coba kita pikir-pikir. Ya, coba kita lihat-lihat kembali, mencoba mengevaluasi pikiran dan hati kita ketika kita melihat sesuatu. Contoh, kalau melihat ada orang yang berkerumun saat ini ya, saat ini. Ada orang yang kerumun. Kira-kira kita komentarnya apa? Kira-kira kita akan ngomong apa? Ketika mendengar ada orang yang berkerumun atau ketika kita melihat ada kerumunan orang yang sedemikian rupa. Ini nih, mulutnya langsung ngomong, waduh, berkerumun dia, nggak jaga jarak. Gitu ya. Kena nanti tuh. Pada kena virus dan seterusnya. Ketika kita lihat orang nggak pakai masker, kira-kira kita komen apa? Kira-kira kita mikir apa?
ini orang tidak taat pada peraturan. Wah, kadrun nih, kadrun. Paling parah, lebih parah lagi bilang ngomong gitu nih ya. Wah, kadrun nih, kadrun gitu ya. Nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli ini dan itu. Ketika lihat orang pergi, padahal udah tahu PPKM nih. Teman-teman suka lihat nggak? Ya, oh ini sering nih, Tanjung Duren nih, kalau kita lewat ke arah Tanjung Duren tuh, itu yang Gojek, Grab, dan seterusnya, itu ojol-ojol masih suka berkerumun dan keluar. Padahal udah tahu PPKM. Udah tahu ada jaga nggak boleh keluar dan seterusnya, ada ini dan itu gitu ya, ada di lockdown. Kita langsung ngomong, ini orang nggak tahu diri amat sih. Kondisi lagi kayak gini, kok tetap pergi bekerja, kok tetap berangkat, kok tetap begini dan begitu. Ya. Ketika kita melihat ada perempuan yang ngangkat senjata, membangun jalan atau lakukan apapun, maka apa yang kita lakukan, teman-teman? Nggak sampai dilakukan sih. Kira-kira apa yang kita pikir? Apa yang ada dalam hati kita? Nah, ternyata ketika kita melihat ya, baru sampai melihat aja nih, ya. Ketika kita melihat sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah keadaan yang seperti ini, tadi saya katakan kita nggak bicara soal kaya miskin, kita nggak bicara soal suku, kita nggak bicara soal agama, ya, walaupun kadang kita ngalamin juga gitu ya. Tetapi dalam hal yang lebih sederhana pun ternyata tanpa sadar kita, hati kita, pikiran kita membuat asumsi-asumsi terlebih dahulu yang terkadang tidak baik. Dan kemudian terwujud dalam tindakan, terwujud dalam perilaku kita, paling tidak terwujud di dalam mulut kita ini yang keluar. Tadi dengan contoh, itu pasti yang nyetir adalah perempuan. Itu pasti yang melakukan ini orang yang nggak taat pada peraturan. Maka mereka tetap keluar walaupun PPKM. Mereka tetap keluar, mereka tetap tidak pakai masker dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita berpikir lebih dari itu? Artinya enggak cuma sekedar menekankan dan mengatakan bahwa dia tidak taat peraturan, tapi bisa jadi dia tetap harus keluar karena dia nggak punya uang dan keluarganya di rumah nggak bisa makan. Kalau dia nggak keluar untuk ojol, maka nggak ada nasi dalam periuk. Pernahkah terpikir bahwa mereka tidak bisa pakai masker karena nggak punya uang untuk beli masker misalnya? Atau ada alasan-alasan lain dan seterusnya. Nah, kadang kita nggak mikir sampai sedemikian rupa, tetapi kita langsung membuat sebuah penghakiman, lalu kemudian itu terwujud di dalam tindakan, dan kita kemudian mendiskriminasi, membedakan tadi. Kalau kata dalam kamus adalah membuat pembedaan perlakuan berdasarkan perbedaan yang dimiliki oleh seseorang, dan itu semua diawali oleh pikiran dan hati. Melihat ada sebuah berbeda, dan kemudian kita melakukan tindakan diskriminasi. Dan akan menjadi semakin runcing bahwa ketika kita melihat pembedaan itu, kemudian kita mengatakan superior, bahwa aku lebih baik daripada kamu. Bahwa aku lebih oke daripada kamu. Maka kemudian dengan sadar atau dengan tidak sadar, terserah deh ya gitu ya, kita kemudian melakukan sesuatu, kita menghakimi, kita mendiskriminasikan mereka berdasarkan pembedaan menurut pandangan kita tadi, yang kemudian kita olah dalam pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat, dan kemudian muncul di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, perlakuan kita. Misalnya tadi dengan mengatakan, kamu duduk di bawah karena kamu miskin. Itu kan menjadi sebuah tindakan. Menjadi sebuah tindakan yang terwujud di dalam tindakan. Lalu kalau gitu gimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi, untuk jangan sampai kita boleh melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain? Maka kalau kita kembali kepada Yakobus, bagaimana caranya supaya kita boleh melakukan tidak diskriminasi? Tentunya kita harus mengolah ini nih. Mengolah pikiran dan hati kita. Karena semua tindakan kita, semua perilaku kita
Ya kalau mau jujur kan asalnya dari sini dan sini kan. Berarti kita harus mengolah pikiran kita harus mengolah hati kita supaya kita tidak dengan mudah kemudian kita menjudging, menghakimi orang lain, atau kemudian mendiskreditkan orang. Gimana caranya? Maka Yakobus menyebutkannya dalam ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya, klise lagi nih teman-teman, tapi klise yang boleh terus-menerus mengingatkan kita. Bagaimana caranya kita mengelola, menerapkan hukum yang utama? Kasih. Bukankah kita anak Tuhan diajarkan ini terus-menerus? Sayang cuma berhenti sampai di pengajaran aja. Tapi bagaimana ini kemudian berwujud di dalam kehidupan kita? Ya. Kasihi sesama berarti kita boleh menerima dia apa adanya. Menerima apa adanya berarti dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Kenapa? Karena kita juga nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah yang paling oke, paling hebat. Orang zaman dulu, dan sampai sekarang masih tetap bahwa di atas langit ada langit lagi, begitu kan ya. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi belajar untuk menerima setiap orang itu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Apa yang dia miliki, bukan itu. Tapi apa adanya. Dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Dan tidak dengan mudah, apa? Kita membuat judging, membuat penghakiman, tidak dengan mudah kita mengelompokkan seseorang ke dalam kategori-kategori yang akhirnya terjebak pada diskriminasi. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari budaya, bukan budaya ya, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Tadi contoh yang sangat terlihat sekali oleh Stephen adalah misalnya laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa kalau kita punya ponakan laki-laki pasti kasih warna biru? Kenapa kalau ponakan kita, saya nggak bilang anak ya, karena kalian kan belum ada ini punya anak gitu ya. Kalau ponakan kita lah perempuan pasti kata warna pink. Padahal biru dipakai perempuan juga kan cakep. Laki-laki pakai pink, kita langsung dengan santainya kita bilang feminim amat. Ya. Lalu kita dengan mudahnya kita menghakimi dia. Lo pasti cowok ini cowoknya yang rada-rada feminim dikit. Nah, tanpa sadar kita sudah menghakimi dan kemudian kita sudah mendiskriminasi dia. Ya. Walaupun tadi memang ada budaya, bukan budaya, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari masa lalu yang sedemikian rupa. Nah, ini yang mau kita kelola. Ya. Sekarang saya misalnya kalau ada teman-teman yang punya anak, lalu kirimin hadiah, saya kasih warna-warni. Gitu ya. Saya kasih warna-warni. Enggak harus selalu biru atau enggak selalu harus pink. Tapi warna-warni. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan warna. Penuh dengan warna yang tidak harus selalu melulu biru atau pink dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus coba belajar untuk melihat dengan lebih cermat lagi, dengan lebih kritis lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Supaya apa? Hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu gitu ya. Supaya jangan sampai kita dengan begitu mudahnya kita membuat opini-opini, membuat asumsi-asumsi yang tidak baik. Tapi jaga. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan, itu diawalinya dari sini, diawalinya juga dari sini. Jadi, untuk bisa tidak diskriminasi, maka jaga ininya, supaya jangan dengan mudah kita jatuh ke dalam hal-hal yang jahat, dan kemudian kita dengan mudah pula mendiskreditkan seseorang, dengan mudah pula kita menilai seseorang, lalu menghakimi seseorang, dan kemudian terwujud di dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, maka di sana kita jatuh ke dalam diskriminasi. Nah, itu kalau kita yang menjadi pelaku melakukan diskriminasi. Bagaimana kalau kita yang didiskreditkan? Bagaimana kalau kita yang diperlakukan demikian oleh orang lain? Ya.
saya datang, lalu orang langsung dengan sinis, hati-hati, ada orang Cina datang, dia bawa virus. Perasaannya gimana? Ya, pasti kita akan terluka. Ya, pasti kita akan terluka. Hati kita akan sakit ketika kita diperlakukan tidak baik. Ya, padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi, tetapi karena diskriminasi tadi orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ya, maka oke, Anda sakit hati, kita sakit hati, yes, artinya kita masih hidup, gitu ya. Tapi jangan biarkan lama-lama sakit hatinya. Kita mengubah, nah berarti balik lagi nih ya, ke cara berpikir sama hati kita. Apakah kita mau baper? Aduh, belakangan ini saya juga lagi baper banget nih ya. Apakah kita kemudian jadi baper, bawa terus ke dalam perasaan, atau kemudian kita berpikir, dia belum mengerti. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Karena kita suka ngomong gitu kan ya. Dia nggak ngerti apa yang dia katakan. Tapi kalau ke Bang CS saya selalu ngomongnya beda. Dia tahu apa yang dia katakan. Artinya dengan sadar dia katakan itu. Tetapi itu boleh membuat kita menjadi tidak membiarkan diri kita dalam kemarahan. Ya. Karena ketika kita biarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, maka hal yang sama bisa terjadi pada kita. Kita akhirnya mendiskriminasikan juga orang lain. Membedakan lagi orang lain berdasarkan perbedaan yang dia miliki. Jadi buat kita yang melakukan diskriminasi, ya kita harus ubah cara berpikir kita. Kita yang diperlakukan diskriminasi juga tetap harus mengubah cara berpikir dan hati kita. Karena ternyata Yakobus bicara nggak cuma soal kaya miskin, tapi yang dilihat saya lebih suka lihat di ayat 4 tadi. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam melawan diskriminasi ini? Kelola pikiran dan hati kita. Inilah yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah kita melakukan diskriminasi atau kita diperlakukan diskriminasi? Kelola pikiran, kelola hati kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat hening buat kita. Ya, teman-teman, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Nanti akan ada beberapa rekan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kita akan melakukan doanya secara berbalasan. Jadi nanti setiap kali rekan yang berdoa selesai menaikkan doa syafaat, maka pendoa itu akan mengatakan, ya Tuhan kami mohon. Maka anak-anak semua boleh menyambutnya dengan mengatakan, kabulkanlah doa kami. Dan nanti kita akan tutup dengan Bapa kami. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini.
Tuhan boleh sediakan kami, Tuhan boleh berikan kesempatan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengajarkan kami untuk tidak mendiskriminasikan orang lain karena kami percaya Tuhan. Tuhan ciptakan kami sama dengan satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan yang saat ini, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan supaya kami bisa saling menolong, bukan saling menjudge satu sama lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja di GKI Kepaduri, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tempatkan kami di dalam gereja ini, Tuhan sudah berikan kami tempat yang baik untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Berkati setiap usaha kami, setiap rencana kami, dalam setiap program kerja yang sudah kami tentukan. Tuhan yang biar bantu kami supaya kami bisa terus melakukan program kerja itu dengan baik dan membawa nama-Mu lebih tinggi lagi. Tuhan pakai kami, setiap dari kami yang ada di Komisi Pemuda dan Remaja dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami lakukan, supaya kami bisa menjadi seorang yang baik, bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini adalah doa kami memohon padamu. Kabulkanlah doa kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang terbaring karena sakit. Kami percaya Bapakku yang baik bahwa Engkau tidak menutup mata atas kesakitan umat-Mu yang percaya. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu kepada saudara dan teman kami, bisa segera pulih seperti sedia kala, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dan bekerja di dalam nama-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Bapak. Kami mohon supaya Engkau melindungi keluarga kami, memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami Tuhan di dalam masa ini Tuhan, supaya mereka juga diberikan kesehatan dan juga diberikan berkat ya Tuhan, supaya mereka dapat membimbing kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami memanjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan Tuhan, kami juga sekarang ingin berdoa untuk pekerjaan dan studi kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan studi dari masing-masing kami. Mungkin yang sampai saat ini juga masih dalam kondisi sulit, yang belum bisa bekerja atau yang masih kurang pendapatannya karena COVID ini. Dan Tuhan juga berkatilah Tuhan yang masih proses studi online dengan segala kesulitannya. Bantulah kami supaya bisa tetap sabar dan juga bisa tetap punya semangat yang sama seperti ketika kami belajar sebelum pandemi ya Tuhan. Serta ingatkanlah kami untuk tetap senantiasa bersyukur untuk apapun keadaan kami saat ini, baik pekerjaan maupun studi kami. Ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami sampai saat ini bisa hidup di negara ini dengan baik. Bapa, kami mau berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID. Tuhan, tolong berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah agar dapat menangani pandemi ini dengan baik, dan untuk setiap proses vaksinasi, berikanlah kelancaran supaya negara ini bisa cepat pulih dari pandemi. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk rakyat Indonesia, berikanlah kesehatan dan berkat supaya rakyat dapat menjalani kehidupan dengan baik, serta hikmat untuk dapat mendukung setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan baik. Serta kami juga ingin berdoa untuk setiap persiapan peringatan Hari Kemerdekaan yang sebentar lagi akan kami rayakan. Tuhan, tolonglah supaya apa yang direncanakan dan dipersiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga teringat ada beberapa rekan kami yang saat ini sedang mengalami duka. Kami teringat akan Luz dan Landry ketika Engkau memanggil pulang opa mereka, juga Ferin dan Venis yang Engkau panggil pulang oma mereka. Tuhan, Engkau yang boleh menolong setiap rekan-rekan kami yang berduka ini. Engkau yang boleh menguatkan dan menghibur, sehingga biarlah Engkau yang boleh terus menyertai, sehingga
teman-teman kami ini boleh kembali ada bersekutu bersama dengan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa, dengan segala pergumulan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menilik hati kami satu demi satu. Dan biarlah setiap persoalan yang saat ini sedang kami hadapi Bapa, biarlah kami boleh menghadapinya bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang asalnya dari Tuhan saja. Bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa setia dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, teman-teman, mari kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan boleh kita sampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri 19831054444. Yang kedua, bisa melalui scanning QR Code, melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian pemuda dan remaja dapat diadakan di gereja seperti semula. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 berkata, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Marilah kita naikkan pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berikanlah senantiasa hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami juga boleh terus belajar, kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami juga telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Engkau yang mau berkati, Engkau yang mau berkenan untuk menerimanya, sehingga ini juga boleh menjadi perlebaran dalam kerajaan-Mu Tuhan melalui Komisi Pemuda dan Remaja di gereja-Mu ini. Kami mau serahkan Tuhan, persembahan ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, tadi aku banyak belajar nih, ternyata bener ya, tadi kata Bu Angelin, ada diskriminasi baru lagi tuh, tapi belum diupdate kayak di KBBI, diskriminasi COVID. Yang kalau orang tadi, kalau nggak pakai masker, ngeliat orang kerumunan, terus lagi misalkan PPKM seperti ini, kita ngeliat orang berpergian, itu pasti kan terbesit lah di pikiran kita, kok nih orang nggak pakai masker sih? Udah gila ya, mau kena COVID ya. Terus misalkan kalau lihat orang kerumunan juga kayak, ngapain sih gitu kan, lihat orang rame-rame lagi kayak gini. Itu sih, aku pribadi juga kadang-kadang terbesit lah di pikiran, kayak, ya pikirannya pasti lebih ke arah negatif. Dan hari ini juga, ya aku juga baru ngeh loh, dari misalkan yang terkumpul di sini sekitar 40 orang, 37 orang, ya kita di sini nggak sama semua suku bangsa kita. Dan ternyata pas tadi aku sambil ngecek, ternyata di Indonesia itu emang ada 1.340 suku. Banyak banget. Dan apalagi di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia, kita juga diingatkan nih dari diskriminasi ini bahwa di lambang Garuda Pancasila kita aja tuh ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu dan tidak boleh berdiskriminasi. Dan tadi Bu Angelin sudah sangat mengingatkan kita berkali-kali, dan kita mau belajar di mana di saat kita mau diskriminasi, jagalah pikiran kita dan jaga juga lah hati kita, supaya tidak terlontarkan di dalam mulut kita dan menyakitkan hati orang-orang yang kita akan ungkapkan dengan secara diskriminasi. Nah, sebelum kita menutup kebaktian minggu hari ini, mari teman-teman kita nyanyikan lagu penutup kita dari PKJ 183, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan.
Mari anak-anak kita mau siapkan diri kita untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita, sekolah kita, walaupun secara online. Tidak mudah, betul, tetapi mari kita tetap tidak kurang semangat kita untuk tetap melakukan yang terbaik untuk pulang. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.